Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sarazain dengan NIM 23041200027 yang akan mempresentasikan kajian penerapan produksi bersih di industri kecil menengah tempe, studi kasus industri tempe Ibu Ning di Kabupaten Temanggung. Pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andina Putri Herianti, SDMSI, dan Ibu Rifa Atunisa, SHUT MSI PhD. Latar belakang penelitian, karena tempe merupakan produk IKM pengolahan makanan yang kaya akan protein dan bermanfaat bagi kesehatan, sehingga digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, kondisi tersebut dilihat dari konsumsi tempe per minggu, khususnya di Kabupaten Temanggung, mencapai 0,156 kg per minggu pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 0,143 kg per minggu. Dengan demikian menjadi peluang bagi usaha tempe di daerah tersebut. Nah, secara umum, apabila produksi tempe masih dilakukan secara tradisional, maka penggunaan bahan baku, air, energi belum berlangsung secara efisien. Nah, kemungkinan akan menimbulkan limbah yang tinggi dan berbahaya bagi lingkungan karena menurut penelitian sebelumnya 2 meter kubik limbah cair itu dihasilkan oleh 100 kg kedelai yang mengandung BOD, COD, protein, lemak, karbohidrat yang tinggi dan mengandung limbah padat juga berupa kulit ari dengan kandungan nitrat 0,302% dan fosfat dengan kandungan 0,0068% yang akan menimbulkan risiko pencemaran dan juga bau di lingkungan sekitar industri. Nah, studi terdahulu mengenai penerapan produksi bersih dan prinsip 3R terbukti mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi 1,40 hingga 5,29% dan menghemat biaya sekitar 2-16 juta per bulan. Ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat efisiensi pada setiap tahapan proses produksi di industri kecil menengah tempe Ibu Ning Kabupaten Temanggung? Dan yang kedua, bagaimana strategi peluang penerapan produksi bersih pada setiap tahapan proses di IKM tempe Ibu Ning Kabupaten Temanggung? Dan bagaimana kelayakan teknis dan finansial dari peluang penerapan produksi bersih pada industri kecil menengah tempe Ibu Ning Kabupaten Temanggung? Adapun tujuan penelitian pada kali ini, yang pertama itu mengidentifikasi bentuk inefisiensi yang terjadi pada setiap tahapan proses produksi di IKM tempe Ibu Ning Kabupaten Temanggung, kemudian menganalisis strategi penerapan peluang produksi bersih pada setiap tahapan proses produksi di IKM tempe Ibu Ning Kabupaten Temanggung, dan yang terakhir menentukan kelayakan teknis dan finansial dari peluang penerapan produksi bersih pada IKM tempe Ibu Ning Kabupaten Temanggung. Adapun tinjauan pustaka meliputi tempe. Pengertian tempe itu sendiri merupakan olahan kedelai yang kaya akan protein, zat besi yang digemari masyarakat, dan bahan baku dan juga harganya yang terjangkau sehingga cocok untuk skala rumah tangga dan diperlukan suatu keberlanjutan produksi untuk mendukung efisiensi proses dan pengolahan limbah. Kemudian proses produksi tempe meliputi perendaman, penggilingan, pencucian, perebusan, pendinginan, penambahan ragi, fermentasi, dan pengemasan. Kualitas tempe dipengaruhi dari bahan baku, jenis mikroba, dan kondisi lingkungan selama fermentasi berlangsung sekitar 2 hari. Nah, limbah industri tempe itu menghasilkan cair dan juga padat. Nah, cair sendiri mengandung amonia dan padat itu berupa kulit ari dan ampas kedelai. Nah, limbah cair mengandung BOD, COD, TSS yang tinggi yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Adapun limbah padat dapat menimbulkan bau
di sekitar wilayah produksi, tetapi masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, penerapan produksi bersih menurut Purwanto tahun 2009 meliputi perencanaan, kajian peluang, analisis kelayakan dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala. Nah, prinsip produksi bersih meliputi 5R, rating, reduce, reuse, recycle, dan recovery, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan ekoefisiensi pada produksi industri tempe. Berikut merupakan kerangka konsep pada penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian dilakukan selama 3 bulan dengan periode Januari hingga Maret tahun 2026 pada industri kecil menengah Ibuning yang berada di Dusun Lompon, Kelurahan Kuangan, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan dominasi kuantitatif dan didukung oleh kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual terkait tahapan produksi tempe. Adapun pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman konseptual mengenai proses produksi di industri tempe Ibuning. Nah, jenis penelitian yang digunakan berupa studi kasus dikarenakan akan dilakukan analisis secara mendalam terkait proses produksi tahapan di industri kecil menengah tempe Ibuning. Populasi dan sampel, yang pertama itu populasi, itu berupa seluruh aktivitas proses produksi tempe yang berlangsung di IKM Ibuning, Kabupaten Temanggung. Nah, sampel yang digunakan meliputi tahapan proses produksi yang berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya dan penghasilan limbah cair maupun padat. Nah, penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan hasil observasi awal dan karakteristik proses produksi. Variabel penelitian mencakup 3 hal. Yang pertama input, yaitu bahan baku, proses, tahapan produksi tempe, dan output, yaitu produk utama dan produk samping, serta non-product output untuk mengukur efisiensi dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu terdapat bahan dan juga alat. Bahan yang digunakan adalah lembar pertanyaan untuk narasumber dan alat yang digunakan seperti kamera handphone, timbangan dan flow meter, serta alat lain. Teknik pengumpulan data primer dilakukan secara survei langsung di lokasi penelitian, wawancara langsung maupun tidak langsung, observasi terkait proses produksi tempe dan penggunaan sumber daya, dan pengukuran setiap tahapan produksi. Nah, data sekunder dilakukan melalui literatur dokumen dan sumber terkait lainnya. Adapun tahapan penelitian pada pra-penelitian mencakup atau meliputi observasi awal alur produksi tempe, studi literatur, pengurusan perizinan dengan IKM Tempe Ibuning, dan kedua yaitu pelaksanaan penelitian, yaitu pengambilan data primer dengan melakukan pengukuran dan wawancara mendalam dengan narasumber dan observasi pada titik-titik inefisiensi proses produksi. Adapun pasca penelitian yaitu pengolahan dan analisis data yang didukung melalui analisis kelayakan teknis dan finansial, peluang produksi bersih, serta perumusan strategi perbaikan berkelanjutan. Adapun metode analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan diagram alir proses dan indikator produksi bersih. Hasilnya digunakan untuk mengukur inefisiensi pada setiap tahapan proses produksi. Nah, setiap tahapan proses produksi ini dipertimbangkan oleh 3 aspek. Yang pertama itu teknis, terkait kemudahan implementasi, ekonomi, terkait manfaat dan biaya investasi, lingkungan, terkait dampak terhadap pengurangan limbah dan emisi. Berikut merupakan alternatif atau pembobotan dengan
penentuan skala prioritas penerapan produksi bersih. Untuk skala 3, pada teknis mudah diterapkan ekonomi tanpa biaya investasi lingkungan mengurangi limbah atau emisi lebih dari 50%. Dan kedua, cukup sulit diterapkan untuk teknis, memerlukan biaya rendah untuk ekonomi dan signifikan pada lingkungan dengan mengurangi limbah atau emisi 20 hingga 50%. Dan pada skala 1, sulit diterapkan untuk teknis, ekonomi memerlukan biaya tinggi, lingkungan tidak signifikan, dan mengurangi limbah kurang dari 20%. Nah, kriteria penilaian yang pertama ada kriteria penilaian teknis, meliputi proses, bahan, peralatan, dan tenaga kerja, kemudian kelayakan ekonomi dihitung menggunakan payback period dengan kriteria penilaian, yaitu semakin besar nilai PP, maka semakin lama pengembalian investasi yang ditanam. Sebaliknya, semakin kecil nilai PP, maka semakin cepat pengembalian investasi yang digunakan atau ditanam. Kemudian yang terakhir itu kriteria kelayakan lingkungan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu sangat signifikan, signifikan, dan tidak signifikan. Di mana sangat signifikan itu mengurangi limbah lebih dari 50%, signifikan mengurangi limbah 20 hingga 50%, dan tidak signifikan yaitu kurang dari 20% pada saat pengurangan limbah. Nah, berikut merupakan diagram penelitian, mulai dari observasi hingga rekomendasi strategi penerapan produksi bersih di IKM Tempe Ibuning. Adapun jadwal penelitian, yaitu penyusunan proposal dilakukan pada Desember 2025, dan pengumpulan data dilakukan pada periode Januari hingga Februari tahun 2026, dan analisis data dilakukan pada periode Februari hingga Maret 2026. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.